Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggulung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Tahukah kamu bahwa setiap hari kita menghasilkan sampah dalam jumlah yang sangat besar? Sayangnya, tidak semua sampah tersebut dikelola dengan baik. Ada cara sederhana untuk mengelola sampah, yaitu dengan cara memilah sampah. Pemilahan sampah adalah proses memilah dan memisahkan berbagai jenis sampah berdasarkan karakteristik atau kategorinya. Jenis sampah terbagi menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai secara alami seperti sisa makanan, daun, dan ranting. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terurai secara alami seperti plastik, kaca, logam, dan kertas. B3 adalah sampah yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti baterai bekas, cat, dan pestisida. Tujuan utama pemilahan sampah adalah untuk memudahkan pengelolaan dan pengolahan sampah, baik untuk didaur ulang, digunakan kembali, maupun dibuang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Sampah yang tidak dapat dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi lingkungan, kesehatan, maupun sosial ekonomi. Berikut beberapa dampak utama sampah. Dampak terhadap lingkungan: pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan gangguan ekosistem. 2. Dampak terhadap kesehatan, seperti penyakit menular, gangguan pernafasan, dan kontaminasi pangan. 3. Dampak terhadap sosial ekonomi, banjir, penurunan kualitas hidup, dan beban ekonomi. Mengurangi dampak negatif pada sampah, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah: 1. Melaksanakan 3R, reduce, reuse, dan recycle. 2. Melakukan pengelolaan sampah. 3. Melakukan edukasi dan kebijakan. Pengelolaan sampah yang baik dapat membantu menjaga lingkungan tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk ditinggali. Kita semua memiliki peran penting dalam menjaga bumi kita dengan mulai memilah sampah dari diri kita sendiri. Dengan kebiasaan sederhana ini, kita dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan, menghemat sumber daya alam, serta menciptakan masa depan yang lebih bersih dan sehat. Mari bersama-sama bertanggung jawab dan menjadi bagian dari solusi.